Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Agustina dari Prodi Komputer dan Sistem Informasi D3 kelas AA Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan resume jaringan komputer dan sekaligus di dalamnya ada ringkasan materi pertemuan pertama KL Jarkom. Resume jaringan komputer. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Jarkom? Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Berdasar kriterianya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan jangkauan, yang kedua berdasarkan fungsinya, yang ketiga berdasarkan topologi, yang keempat berdasarkan media transmisi. Yang pertama, berdasarkan jangkauan. Berdasarkan jangkauan ada 3. Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, yang ketiga ada WAN. Yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dibagi menjadi 2, yaitu ada client server dan ada peer-to-peer. Yang pertama, client server merupakan jaringan komputer yang dikhususkan sebagai klien dan server, yaitu klien sebagai peminta dan server sebagai pemberi. Yang kedua, ada peer-to-peer, yaitu jaringan komputer yang setiap hostnya dapat menjadi klien dan dapat menjadi server dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, berdasarkan topologinya. Ada 3, yaitu topologi bus, topologi ring, dan topologi star. Yang keempat, komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama ada jaringan nirkabel, dan yang kedua ada jaringan berkabel. Pertanyaan kedua, apa tujuan dan harapan di matkul ini? Tujuan saya mempelajari matkul ini adalah saya dapat mengetahui dan mempelajari apa itu jaringan komputer. Saya dapat menambah ilmu tentang jaringan komputer. Saya dapat mengetahui dan memahami macam-macam jaringan komputer. Saya juga dapat mengetahui apa saja manfaat jaringan komputer di dunia nyata. Pertanyaan ketiga, kenapa Jarkom itu penting? Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang kelima, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Apa sih contoh dan dampaknya dari Jarkom? Contohnya ada 3. Yang pertama internet, yang kedua ARPANET, dan yang ketiga NSFNet. Yang pertama internet. Internet bukanlah jaringan sama sekali, tapi koleksi besar jaringan yang berbeda yang menggunakan protokol umum tertentu dan memberikan layanan umum tertentu. ARPANET. ARPANET singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, adalah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. ARPANET difungsikan sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya, seperti teknologi packet switching, dan menjadi permulaan berdirinya internet yang ada sekarang. Yang ketiga, NSFNet. NSFNet merupakan sebuah jaringan dari National Science Foundation yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun 1970 untuk bidang penelitian dan pendidikan. NSFNet juga pula yang dahulu pernah menggantikan ARPANET sebagai backbone internet sebelum kemudian digantikan oleh pihak swasta komersial. Selanjutnya, dampak dari Jarkom. Ada 2, yaitu dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama resource sharing. Resource sharing dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan.
Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, ada hardware sharing. Dan yang kelima, ada keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting. Data penting tersebut dapat dimanage dalam sebuah server back-end untuk kemudian direplikasi atau di-backup sesuai kebijakan perusahaan. Yang keenam, ada kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis dengan cara penugasan komputasi yang didistribusikan kepada beberapa komputer yang ada dalam jaringan. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Yang kedua, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Yang ketiga, sharing file. Sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder. Dampak negatif yang keempat, ada aplikasi virus dan metode hacking. Sekian presentasi resume Jelkom dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.